Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Selamat malam, kembali berjumpa dengan saya. Eh, saya yakin pada malam hari ini Tuhan Yesus mengumpulkan kita, mengundang kita, mempertemukan kita kembali dengan satu tujuan, yaitu kita ingin mendengarkan pujian-pujian untuk Tuhan Yesus, kita ingin menyembah Dia, dan yang pastinya kita juga ingin mendengarkan firman-Nya. Amin. Oleh karena itu, sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, saya mau mengundang teman-teman semua untuk menenangkan hati kita sejenak. Kita mau memejamkan mata kita. Kita mau menenangkan hati kita mau melepaskan dahulu semua hal-hal yang mengganggu pikiran kita, agar pada malam hari ini kita boleh benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam persekutuan doa kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Hadirlah di hati kami, hadirlah dalam pikiran kami, agar kami boleh benar-benar yakin bahwa Engkau akan menjamah kami pada malam hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih kepadamu, karena pada malam hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul melalui persekutuan doa Yesus Gembala yang baik. Kami dapat bertemu pada malam hari ini bukan karena kekuatan dan kebesaran kami sendiri, tapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui pujian ini kami boleh memuliakan nama-Mu, dan melalui pujian ini pula kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Sebab kemanakah kami dapat pergi Tuhan, selain hanya kepadamu? Karena hanya Engkau yang besar Tuhan, hanya Engkau yang mulia, yang dapat membalas kebaikan. Terimalah ungkapan rasa syukur kami ini kepadamu Tuhan Yesus. Hadirlah saat ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Hanya Engkau yang besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saat ini kami ingin katakan sekali lagi dengan sepenuh hati kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu
bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Engkau tak pernah berhenti mencintai kami Tuhan. Engkau yang sungguh luar biasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami terjatuh, di saat kami mulai menjauh daripada-Mu, Engkau tetap hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu hadir di setiap permasalahan hidup kami. Kami percaya kebaikan-Mu pada kami sungguh tak terhingga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Siapa yang saat ini ingin merasakan sukacita dari Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yeay. Atau mungkin ada yang sudah merasakan sukacita dari Tuhan Yesus sebelumnya? Ya, ada? Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan banget ya. Kalau begitu, saat ini kita mau langsung saja memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau puji Dia dengan penuh sukacita. Dan kita mau katakan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Kita mau katakan betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya siapa? Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Ku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke, saat ini saya pengen lihat nih wajah-wajah teman yang penuh dengan sukacita seperti apa sih. Masih ada yang ngomong nih kayaknya nih. Oh, udah senyum semua ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saat ini untuk merasakan kebaikan Tuhan lebih dalam lagi, kita mau berseru dan kita mau katakan bahwa
Betapa baiknya Tuhan kita, dan kita ingin mengucapkan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita mau kembali menenangkan hati kita. Saat ini dengan sukacita yang telah kami rasakan melalui puji-pujian tadi Tuhan, kami ingin mempersembahkan hati dan pikiran kami seutuhnya hanya kepadamu. Terimalah penyembahan kami ini ya Tuhan, karena kami percaya Engkau pun bersukacita melihat kami yang bersungguh-sungguh ingin menyembah-Mu. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah saat ini di tengah-tengah kami. Jamalah hati kami, urapilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar memberikan hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sungguh hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Hadirlah saat ini di hati kami. Biarlah melalui penyembahan ini Engkau semakin kami tinggikan. Hadirlah Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami ingin katakan sekali lagi dengan sepenuh hati kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, kami ingin mengangkat tangan kami ingin menyembah Engkau. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sungguh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sungguh kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkaulah yang luar biasa. Ya pada syukur ya Maria.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh benar-benar merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami, di mana kami boleh menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu hadir. Kami boleh merasakan damai dan sukacita di saat kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih dan kami bersyukur Tuhan untuk perasaan damai dan sukacita yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah damai dan rasa sukacita ini boleh kami rasakan selalu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kegiatan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, C.C. Roja. Tuhan Yesus, Engkau saja yang jamah dia. Pakailah dia Tuhan, agar firman-Mu yang hendak Kau sampaikan kepada kami, boleh benar-benar kami mengerti, boleh benar-benar kami resapi di dalam hati kami Tuhan. Bukalah hati kami, umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, agar kami boleh mengerti dan kami boleh merasakan maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, boleh tersampaikan dengan baik melalui hamba-Mu C.C. Roja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan C.C. Roja. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ini pertama kali saya ke PD Yesus Gembala yang Baik. Tapi belum pernah secara offline ke sana. Lain kali saya mungkin berkunjung. Sebelumnya saya boleh tahu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh kasih jempolnya? Oke, terima kasih. Saya mau share screen, bisa ya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seroja Lestari. Saya dari PD Santa Maria Immaculata Tabanan, Bali. Sementara saya domisilinya juga di Tabanan, di Sanggulan. Kebetulan tetangga dengan Bapak Riki Chandra. Nggak begitu jauh rumahnya. Oke. Baik, pada malam hari ini, tema yang akan kita renungkan adalah tentang repentance atau pertobatan. Yang diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Baik, kita akan mulai untuk membaca. Saya akan share screen. Oke. Belum boleh saya dikasih hak untuk share screen? Iya, sebentar Ci. Aldi lagi operate. Sudah Ci. Oke, terima kasih. Baik, tema kita malam hari ini tentang repentance. Sebelumnya kita akan membaca Injil Lukas dulu bersama-sama. Inilah Injil Lukas. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Kristus. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang, mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Malam hari ini temanya adalah repentance. Mungkin kalau orang muda sudah tahu ya repentance itu apa, tidak kata-kata yang familiar ya, kata bahasa Inggris repentance, bertobat. Itu juga diambil dari bahasa Yunani, itu sebuah kata metanoia atau metano, yang berarti bertobat. Dalam hal ini bertobat itu bukan berarti hanya menyesal, ya. Misalnya kita berbuat salah terus I'm sorry, saya menyesal. Ternyata bertobat ini jauh lebih mendalam dari sekedar menyesal. Ya, seperti gambar ini, itu kalau yang sering berkendara tahu ini arah untuk memutar. Jadi repentance itu adalah perubahan hati, perubahan cara pandang kita, yang bisa perubahan gaya hidup, putar balik, U-turn kepada Allah. Ya kalau yang suka baris berbaris, biasa kalau muter gitu ya, siap gerak putar balik itu pasti 180 derajat ya. Berputar, betul-betul berputar balik. Bukan 360 ya. Kalau 360 derajat putar ke tempat semula nanti. 180 derajat berbalik. Seperti pada gambar ini, jadi orang ini berputar balik menuju kepada salib Kristus, menuju pada Kristus. Jalan yang dilalui tentu kan panjang, bukan jalan yang singkat. Jadi pertobatan, cara pandang perubahan hati itu bukan proses sesaat, namun terus-menerus seumur hidup. Pertobatan itu tidak hanya sesaat, misalnya pertobatan hanya pada saat masa Advent, atau pertobatan hanya pada masa Prapaskah seperti yang sekarang sedang kita lalui. Atau saya pertobatannya tuh biasanya kalau pas saya ikut retret atau acara-acara lain yang kita ikuti. Jadi pertobatan sebenarnya adalah proses terus-menerus setiap hari untuk pemurnian kita. Itu perubahan hati dan cara pandang. Baik. Lalu pada Injil saat ini, apa yang Tuhan ingin katakan tentang pertobatan melalui Injil Lukas 13:1-9 ini untuk kita hari ini, pada malam hari ini. Saya men-sharekan satu gambar, mungkin ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar tentang bencana alam. Ini saya ambil di internet, saya teringat satu bencana alam besar, waktu itu tsunami Aceh ya, tahun 2004. Itu tidak terasa sudah 18 tahun yang lalu. Itu bencana yang sangat besar, yang menewaskan banyak orang, merubah tatanan hidup banyak orang, yang banyak orang menderita karena tsunami Aceh yang melanda Aceh itu tahun 2004. Pada saat kita melihat kejadian seperti ini, penderitaan orang lain, sikap apa yang kita ambil? Biasanya ada 2 sikap. Pertama mungkin berempati, bersimpati, dan berbelas kasih ya, ikut berbela
berbela hati ikut menolong mereka yang sedang kesusahan. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang nyinyir ya. Maksudnya tuh bukannya nolong tapi nyukurin. Terus kalau nggak nyukurin, nyinyir. Pasti dosanya banyak. Ya rasanya waktu itu saya juga melihat banyak orang yang bilang, itu karena dosanya orang-orang itu banyak, jadi kena musibah, kena azab itu. Jadi kena tsunami. Nah, pada bacaan hari ini juga sama. Beberapa orang itu menghadap Yesus mengatakan hal yang sama. Tuhan Yesus, ini ada orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus. Darahnya tuh dipersembahkan loh, jadi korban persembahannya Pilatus. Udah gitu ada yang bilang, itu ada 18 orang mati, ditimpa menara di Siloam. Itu apa sebenarnya maksud mereka mengatakan hal itu kepada Yesus? Apakah mereka ingin menolong orang itu atau ingin mendoakan? Saya rasa tidak. Karena jawaban Yesus benar-benar tegas ya, bahwa Yesus mengatakan bahwa mereka tidak boleh menghakimi, stop menghakimi. Karena apa yang mereka katakan itu menghakimi orang lain, bahwa kalau kamu menderita berarti kamu berdosa, makanya kamu dihukum. Itu. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Matius 7 ayat 3. Dalam hal ini Tuhan ingin orang yang mengatakan hal itu melihat bahwa penderitaan itu bukan sebagai hukuman atas dosa, namun sebagai pengingat, refleksi atau introspeksi diri dan panggilan untuk bertobat. Ya, dari jawaban Yesus kepada mereka, memang kamu kira orang Galilea itu lebih berdosa dari kamu, dari orang Galilea yang lain, atau yang tertimpa menara itu lebih berdosa daripada orang-orang di Yerusalem yang lain. Sama dengan kalau kita melihat bencana alam itu, terus ada yang bilang orangnya lebih berdosa, apakah mereka lebih berdosa dari kita? Oh, berarti mereka lebih berdosa. Kita yang nggak kena bencana alam tidak berdosa. Tentu tidak. Jadi, bila melihat penderitaan, itu anggaplah sebagai peringatan. Karena Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa loh, seperti dengan cara demikian. Jadi, itu yang Tuhan Yesus katakan. Jangan menghakimi dan jangan menganggap penderitaan itu sebagai hukuman atas dosa. Saya ingin men-sharekan satu cerita orang kudus ya itu ini tadi kan hidup orang lain yang menderita, tapi bagaimana kalau hidup kita, maksudnya kita sendiri yang mengalami penderitaan, itu kita juga merasa, aduh saya salah apa ya, mungkin saya ada dosa yang saya belum lakukan sehingga Tuhan marah kepada saya. Ternyata tidak juga, penderitaan yang kita alami belum tentu karena dosa. Bisa jadi itu adalah jalan Tuhan untuk menuntun kita menuju ke pertobatan, untuk menuju rencana Tuhan buat kita ke depannya. Baik, ini adalah gambar dari Santo Ignatius Loyola. Saya sangat ngefans dengan Santo Ignatius. Ini gambar yang di pojok ini Santo Ignatius waktu muda, itu namanya Inigo. Jadi Santo Ignatius ini awalnya itu adalah seorang putra bangsawan yang kaya, itu dari Spanyol. Dia tinggal di Puri Loyola. Nah itu waktu masa mudanya ini gagah sekali memakai baju sirah perang ya. Jadi Ignatius Inigo ini hidup dalam foya-foya ya, perjudian, terus pergaulan bebas dengan wanita, sombong, suka berkelahi, pokoknya hidupnya tuh jauh sekali dari Tuhan. Tidak ada dekat-dekatnya dengan Tuhan. Hidupnya mengikuti keinginan dagingnya dan keinginan-keinginan duniawi lainnya. Sampai suatu saat Inigo ini melakukan pertempuran di Pamplona, sehingga Inigo ini akhirnya kakinya itu kena meriam dan hancur kakinya. Saat itu hancur mimpi Inigo, karena bagi dia itu kesempurnaan tubuh, kecakapan, kekayaan itu adalah segala-galanya. Sehingga waktu dia menderita kakinya cacat, hancurlah mimpi-mimpinya. Namun bagi dunia dan bagi pikiran Inigo itu adalah menghancurkan mimpinya. Tapi justru bagi Tuhan itu titik balik pertobatannya.
Ya, waktu itu dia akhirnya hanya bisa tidur di tempat tidur ya. Dia tuh menyesali nasibnya, kenapa dia bisa dari seorang yang gagah bisa menjadi seorang yang cacat. Dan saat itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa membaca buku. Dan kebetulan buku yang ada di situ cuma buku tentang Kristus dan tentang orang-orang kudus, nggak ada buku-buku lain. Jadi dia terpaksa menghabiskan waktu membaca buku ini. Dan dari membaca buku-buku kisah orang kudus itu, Inigo dibawa menuju ke pertobatan. Pertobatan yang membawa dia bersiarah ke Yerusalem. Yang akhirnya di sana dia ditahbiskan menjadi seorang imam dan pendiri Serikat Yesuit, ya, Serikat Yesuit yang ada romo-romo Serikat Yesuit sekarang. Dan akhirnya dia dinyatakan sebagai seorang santo. Maksud saya menceritakan ini adalah bagaimana peristiwa dari seseorang Inigo yang tidak dekat Tuhan, akhirnya pada saat mimpinya hancur, justru di situ adalah titik balik pertobatan. Dia menjadi orang suci, seorang santa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi bila kita mengalami dari perjalanan iman kita akan mengalami banyak penderitaan. Kita mungkin mengatakan, kenapa sih kok mesti mengalami penderitaan? Kenapa mesti, memang harus menderita ya? Ya jelas saja kita harus mengalami penderitaan. Karena kita hidup dengan kedagingan kita. Ketika Tuhan ingin kita berpaling dari kedagingan menuju hidup roh, tentu kita harus sangkal diri, dan itu pasti menderita buat kita. Karena segala sesuatu yang menuju kebaikan, biasanya kita harus selalu dengan penderitaan. Dan penderitaan tidak selalu berarti hukuman, tapi bisa menjadi rahmat pertobatan. Baik, ketika kita sudah mengalami pertobatan, lalu apakah cukup pertobatan itu? Hanya cukup pertobatan di dalam hati aja? Ternyata tidak. Pada bagian perikop yang pertama tadi sudah, yang kedua, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah atau yang mandul. Nah, pada saat itu ada sebatang pohon ara di tengah kebun pohon di tengah perkebunan anggur. Pemilik kebun anggur itu bertanya, kenapa pohon ara ini setelah 3 tahun tidak berbuah? Dan dia mengatakan, aduh, sudah 3 tahun nggak ada buahnya, untuk apa? Tebang saja. Udah ngabisin pupuk, ngabisin air, ngabisin tenaga, nggak ada buahnya, untuk apa? Tebang saja. Tapi ngurus kebun anggur itu mengatakan kepada tuannya itu, jangan, kasih saya waktu 1 tahun aja. Saya akan merawat, biar kebun anggur, biar pohon ara ini bisa berbuah lagi. Dalam 1 tahun kalau tidak berbuah, tebang saja. Nah, itu melambangkan bahwa kemurahan Tuhan untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Allah itu sabar menunggu pertobatan kita. Walaupun kita sering cuek ya, kita tidak menanggapi tawaran pertobatan itu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi Tuhan dengan kemurahannya memberikan waktu untuk bertobat. Tapi kita sering mungkin bilang, aduh, saya tuh masih muda, umurnya juga masih di bawah 50 tahun, jadi waktunya masih banyak. Nanti kalau saya sudah tua, saya baru bertobat. Banyak mungkin yang mengatakan hal seperti itu. Tapi sayangnya kita tidak tahu sampai kapan waktu kita. Kita tidak tahu kapan saat kita dipanggil. Jangan sampai seperti yang tadi Tuhan katakan, jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa. Kita tidak tahu waktu kita. Kemudian, kesempatan untuk bertobat itu tentu kita tidak boleh sia-siakan. Kita harus membuat pertobatan kita itu berbuah. Kalau kita menanam pohon, tentu kita ingin pohon itu ada buahnya ya. Kalau pohon tidak ada buahnya, untuk apa kan? Pohon itu ada buahnya, kita bisa cicipi, manis rasanya, kita bisa share dengan orang-orang lain, oh manis sekali rasanya. Nah, bila buah pertobatan kita itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, oke, aku sudah bertobat. Aku yang dulu mungkin suka marah-marah kepada orang di sekeliling kita, keluarga kita suka kasar kepada keluarga kita.
Lalu kita bilang, oh saya sudah bertobat. Tapi ternyata pertobatan itu tidak ada buahnya, tidak dirasakan dari orang yang di sekeliling kita. Kita masih suka marah, suka kasar. Kita masih hidup di dalam daging. Kita belum hidup di dalam roh. Orang-orang yang melihat dan merasakan kehadiran kita makan katanya udah bertobat, tapi kok masih suka marah, kita tidak merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Dia. Nah, pertobatan itu berbalik arah dari hidup kedagingan, seperti pada Galatia 5 ayat 19 sampai 21, yaitu dikatakan perbuatan daging itu kan nyata. Ada hawa nafsu, penyembahan, terus perselisihan, iri hati, marah, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, mabuk dan sebagainya. Nah, dari perbuatan daging itu kita di bawah harus berubah menjadi hidup di dalam roh. Pada Galatia 5, 22 sampai 23. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan buah-buah pertobatan itu, kita bisa jadi berkat bagi orang sekeliling kita. Saya pernah dengar teman saya ya, saya ini cuma intermezzo saja. Pernah ada seorang ibu yang mempunyai seorang suami yang merupakan pelayan Tuhan yang sangat baik ya di gerejanya. Dipuji karena orangnya lemah lembut, baik sekali ya, bagai malaikat. Nah, kemudian si istri ini bilang sama sahabatnya, tapi berdua saja, tidak menceritakan kepada orang lainnya, cuma bilang, memang suami saya di gereja bak malaikat, tetapi sampai di rumah dia berubah menjadi setan katanya. Jadi bilangnya ya di gereja bak malaikat, tapi di rumah menjadi setan yang ditakuti oleh anak dan istrinya karena kasar, suka memukul dan sebagainya. Jauh sekali daripada yang dilihat orang lain. Jadi itu pertobatan itu harus dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, bahwa kita betul-betul sudah berubah dari hidup kedagingan menjadi hidup di dalam roh. Baik. Lalu sama seperti pengurus kebun anggur, bagaimana pengurus kebun anggur itu meminta waktu tadi kan kepada pemilik kebun anggur. Kemudian mengatakan, pokoknya saya akan mengusahakan biar dia subur lagi. Saya akan merawat, saya akan menggali, memupuk pohon, segala macam yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh pengurus kebun anggur. Dalam hal ini, pemilik kebun anggur ini bisa dibilang adalah Allah Bapa di surga. Kemudian Allah Bapa ingin menebang pohon itu, tapi kemudian pengurus anggurnya itu Yesus, Tuhan kita, Selamat kita, meminta waktu karena mengasihi kita. Meminta waktu agar kita membuahkan pertobatan. Ketika Tuhan sudah memberikan waktu, kita harus melakukan bagian kita, yaitu juga mengusahakan pertobatan dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap hari. Mungkin saya nggak tahu kalau ibu-ibu ya, saya tidak tahu di sini banyak ibu-ibu muda ya, apalagi kalau mempunyai anak di bawah 5 tahun, waduh, waktu 24 jam sehari itu kurang. Kalau bisa 48 jam, itu pun waktu me time-nya tidak ada bapak-bapak. Habis semua ibu-ibu, dari melek sampai tidur itu semua dikerjain, tiada henti pekerjaan ibu-ibu. Nah itu, kalau dibilang, ayo kita sediakan waktu untuk membangun relasi intim dengan Tuhan setiap hari. Tentu, saya nggak ada waktu, ngurus ini aja sudah habis. Tuh bapak-bapak yang bekerja mungkin, pekerjaan saya menuntut dari pagi sampai malam, saya tidak ada waktu untuk membangun relasi. Padahal yang paling penting untuk memupuk pohon pertobatan itu adalah relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Karena pertobatan yang tadi dikatakan di depan itu adalah bukan pertobatan yang sesaat. Itu pertobatan terus-menerus setiap hari. Sehingga dengan itu kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, si pengurus anggur itu. Karena dengan membangun relasi yang intim, maka Tuhan itu akan dengan bantuan Roh Kudus-Nya yang lembut, itu akan
mengarahkan kita menuju ke pertobatan, pemurnian secara terus-menerus sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, dalam masa Prapaskah ini juga sebagai seorang Katolik, kita harus bersyukur ada sakramen tobat. Ya, sakramen tobat. Saya ingin menyaksikan sedikit tentang sakramen tobat. Dulu itu saya tidak tahu, saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini tidak seperti saya. Tapi ini pengalaman saya sendiri bahwa saya hanya memaknai sakramen tobat sebagai sakramen yang saya terima saat masa Advent sebelum merayakan Natal atau Prapaskah sebelum merayakan Paskah. Hanya itu sakramen tobat. Dan saya merasa itu kewajiban. Dan saya tidak memaknai arti sakramen tobat itu. Sampai suatu saat itu saya mengalami suatu pergumulan tentang tempo hari waktu saya ikut SEPEK ya. Beberapa mungkin yang ikut dengan saya, mungkin apa saya pernah cerita atau tidak, itu saya mengalami pembebasan yang luar biasa dari sakramen tobat. Saya mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam sakramen tobat. Dan dalam sakramen tobat saya merasa dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari sesuatu yang membelenggu begitu berat diri saya dari sejak. Jadi saya mengalami traumatis yang luar biasa dalam suatu peristiwa masa kecil, dan itu saya tidak bisa lepas. Jadi seperti ada roh ada roh yang menuduh, roh yang membuat damai sejahtera saya tidak ada. Dan waktu itu saya dituntun untuk mengakukan, tapi saya selalu menahan, saya tidak mau. Saya rasa, tidak perlulah, saya kan sudah ngaku sama Tuhan, untuk apa? Apa sih bedanya kalau saya mengakukannya dalam sakramen tobat gitu. Tapi entah kenapa saya merasa didorong. Ya itulah, Roh Kudus selalu mendorong kita dengan halus. Dia tidak seperti orang-orang yang tadi di depan itu menuduh-nuduh, oh kamu berdosa, tidak. Roh Kudus itu kerjanya sangat halus, sehingga dia akan membiarkan kita sendiri yang mengakukan dosa kita. Dan akhirnya saya menerima sakramen tobat itu, dan ajaibnya, saya nggak ngerti, semua rasa tertekan, rasa banyak rasa-rasa yang membelenggu saya itu, pikiran-pikiran yang tidak baik yang mempengaruhi jiwa saya, itu tuh begitu saya dengan sungguh-sungguh dalam sakramen tobat itu betul-betul dilepaskan. Sakramen tobat itu betul-betul mempunyai rahmat untuk penghapusan dosa, dan juga rahmat untuk dilepaskan dari belenggu, memperoleh kemerdekaan batin, memperoleh damai sejahtera terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, dan saya bisa mengampuni. Dan itu membawa sukacita baru dan membuat saya menjadi orang yang lebih baik hari ini. Demikian kesaksian saya. Jadi kalau kita simpulkan itu dari tadi adalah, bila kita ingin bertobat, ingatlah bahwa bagi Tuhan penderitaan itu bukan hukuman atas dosa, tapi juga undangan yang berahmat dari Tuhan bagi kita untuk bertobat. Dan bahwa ketika kita bertobat itu hanya karena kemurahan Tuhan, dan biarlah buah-buah pertobatan itu dirasakan oleh orang di sekitar kita, di mana orang itu bisa menyaksikan bahwa kita berubah dari kehidupan daging menuju kehidupan roh. Dan semua itu harus dirawat dan diupayakan, dipupuk, agar buah-buah pertobatan itu bisa membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Baik, itu renungan pada hari ini. Stop share dulu. Saya mengundang kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu dan kesabaran-Mu untuk menunggu kami untuk datang kepadamu. Bantulah kami untuk berani menjawab tawaran pertobatan dari-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengubah arah hidup kami, melakukan pertobatan secara terus-menerus. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan semakin berbuah limpah untuk kemuliaan-Mu saja.
Semua ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ci Oja, luar biasa sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita foto bersama dulu ya, karena Ci Oja mau pamit, ada acara kur lagi. Oke, mantap. Silakan WL-nya dia. Terima kasih, saya mohon pamit ya, mohon maaf. Ya, terima kasih, Ci. Terima kasih Ci Oja. Thank you. Makasih, C. Kasih Ci. Saat ini kita mau menenangkan hati kita mau doa persembahan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami dan menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami juga mohon semoga Engkau selalu memberkati dan menyertai hamba-Mu C.C. Roja yang telah menyampaikan firman-Mu dimanapun dia berada. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati tangan yang akan memberi agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi persekutuan doa kami. Ini adalah doa kami yang kami persembahkan untuk-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pengumumannya. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Luar biasa sekali tadi firman-nya ya. Baik, pengumuman bisa ditampilkan pengumumannya, Aldi. Baik, persembahan kasih bisa disalurkan melalui rekening BCA. Silakan teman, sebelum hilang, cepat. Bagi yang mau kolekte, silakan. Kolekte ini akan dipergunakan untuk operasional persekutuan doa kita, jadi dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan kita percaya. Amin. Lalu selanjutnya kita masih format online ya teman-teman, jadi kombas kita setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kita selang-seling, minggu pertama dan ketiga kita PD, kedua dan keempat kita kombas. Sama jamnya pukul 19.30 WITA atau 18.30 WIB. Silakan lanjut. Dan tentunya kita masih ada Kids Ministry. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Setiap hari Sabtu, kedua dan keempat pukul 10 pagi. Buat yang di Jakarta jam 9. Nextnya Kids Ministry kita ada di Sabtu 26 Maret 2022. Jadi kalau pas kita lagi kombas, ingetin aja Sabtunya pasti kita ada Kids Ministry. Ajak semua anak-anaknya, ponakan, anak tetangga boleh juga diajak, yang penting bisa senang dan mengikuti bersama teman-teman lainnya. Silakan next. Oh, habis. Baik, sekian pengumuman sore hari ini, malam hari ini. Saya kembalikan ke dia.
Terima kasih Ray untuk pengumumannya. Oke, saat ini sebelum kita menyudahi persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita mau berdoa penutup dulu. Kita mau tenangkan hati kita. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami sehingga rangkaian acara persekutuan doa ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Terima kasih pula Tuhan, Engkau telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadikan petunjuk hidup bagi kami. Berkatilah kami semua yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti kegiatan PD ini, agar di kemudian hari kami tetap merasakan kerinduan untuk kembali bersekutu kepadamu. Ya Tuhan, setelah persekutuan doa ini kami akan beristirahat. Kiranya Engkau menyertai kami sekeluarga dalam lingkupan kasih-Mu, sehingga istirahat kami pada malam hari ini boleh semuanya beristirahat dengan tenang, sehingga besok kami memiliki kembali kekuatan dan semangat yang baru untuk melakukan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan doa yang kurang sempurna ini mau kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah yang Maha Kudus, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya, saya mau lihat siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau katakan bahwa betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di Kombas minggu depan. Ada Kombas ya minggu depan ya, sama Kids Ministry ya. Bye bye, thank you.